Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi sabilihi ila yaumil liqa'i, amma ba'du. As-shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita terus berupaya dan berusaha meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Rabb yang sampai saat ini memberikan kita aneka ragam nikmat, mencucurkan aneka ragam rahmat untuk kita semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis, yang telah mempergantikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Semua itu berada pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya, dan seluruhnya merupakan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat cinta serta salam kita bingkiskan dengan bingkisan spesial kepada insan pilihan, manusia budiman, pedoman segala kalangan, rahmat untuk seluruh alam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi yang sangat luar biasa di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shaimin was shaimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam potongan ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka yang beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk melaksanakan sebuah amalan, yaitu berpuasa. Maka tatkala kita merujuk pada esensi keimanan, maka kita akan ditentukan bagaimana para ulama mendefinisikan keimanan itu. Ialah al-imanu tasdiqun bil qalbi. Keimanan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati. Wal imanu taqrirur bil lisani. Dan keimanan adalah sesuatu yang diucapkan melalui lisan. Wal imanu al amalu bil jawarih. Dan keimanan adalah sesuatu yang dibuktikan melalui aplikasi kehidupan kita sehari-hari dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. As-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka para ulama membagi 3 tingkatan orang berpuasa. Maka pada tingkatan yang kedua ini dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa sampai pada derajat yang kedua, yaitu kaffus sam'i wal basari wasairil jawari anil athim. Mereka yang berpuasa bukan hanya sekedar meninggalkan pembatal-pembatal puasa, tetapi mereka yang melaksanakan puasa juga sampai pada derajat memuasakan pendengarannya, memuasakan penglihatan dan pandangannya, memuasakan seluruh anggota badannya daripada perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah esensi iman yang sebenarnya. Ya Allah Subhanahu wa taala tuliskan, Allah Subhanahu wa taala cantumkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Mengapa demikian? As-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena orang yang beriman kepada Allah maka pasti akan diikuti dengan amal soleh yang dilakukan. Karena keimanan dan amal soleh adalah 2 hal yang berjalan beriringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Keimanan dengan amal soleh berjalan beriringan. Maka as-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah
janji Allah melalui lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan dengan keimanan, dengan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka seluruh amal perbuatan dosa yang telah dilakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, bahwasanya sampai pada derajat puasa pendengarannya, memuasakan pandangannya, dan seluruh amalan-amalan anggota badannya daripada perkara dosa dan maksiat kepada Allah, maka dialah orang yang beriman dan ihtisaban yang mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semoga kita semuanya termasuk dalam kategori orang yang bertakwa, yang meninggalkan bulan suci Ramadan dengan mendapatkan peridai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan datang dari diri sang pembicara. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.